menyampaikan cepat dan mengupas lugas. 2 April lalu, PDI Perjuangan menggugat KPU RI ke PT UN atas dugaan perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan dalam Pilpres 2024. Pihak PDIP akan menyampaikan pokok-pokok yang membuktikan komisioner KPU melanggar hukum dengan mengubah peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tanpa melalui DPR RI dan rapat dengar pendapat umum. Menurut PDIP, penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden bermasalah. Selain itu, putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP dianggap membuktikan jika KPU bukan hanya melanggar etika, namun juga melanggar hukum. Sementara itu, pihak KPU menyatakan telah menyiapkan jawaban untuk menghadapi sidang perdana gugatan PDIP pada PT UN. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai gugatan yang dilayangkan PDIP terhadap KPU RI di PT UN hari ini, kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan ahli hukum tata negara Margarito Kamis. Pak Margarito, ini yang mau kami bahas ya, jadi pertanyaan publik juga. Putusan MK ini sudah keluar, sudah final dan mengikat, bahkan penetapan presiden terpilih juga sudah dilakukan. Nah, PDIP ini mengklaim bahwa memiliki bukti mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh KPU. Apapun nanti buktinya dan juga putusan PT UN, apakah itu akan mempengaruhi hasil Pilpres kemarin, Pak? Sama sekali tidak. Putusan Mahkamah Konstitusi itu kalau mau dikoreksi, ya dikoreksi dengan putusan Mahkamah Konstitusi juga, tidak dengan putusan peradilan lain di luar Mahkamah Konstitusi. Baik. Jadi dari segi hukum tidak ada efeknya sama sekali terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan tidak ada efek atau tidak ada akibat sama sekali terhadap penetapan KPU terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden Pak Prabowo dan Pak Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Ini artinya kalaupun memang nanti hasil putusan dari PT UN mengabulkan gugatan dari PDIP, apakah itu artinya hasilnya hanya akan mendelegitimasi KPU sebagai instansi? Begini, dari segi hukum, delegitimasi itu bukan isu hukum. Delegitimasi itu isu politik. Sekurang-kurangnya isu sosiologis gitu ya. Bagi orang hukum yang ada hanya legalitas. Dan kalau legal, ya legalnya sudah selesai. Soal legitimasi itu bukan isu hukum. Itu satu. Yang kedua, sebagai orang tata negara, saya tidak melihat kemungkinan sekecil apapun yang bisa diambil, katakanlah gugatan ini dimenangkan oleh PDIP. Jujur, saya tidak melihat kemungkinan itu, sekecil apapun kemungkinan itu. Baik, tapi kalau bicara soal tahapan ataupun urutan yang ditempuh oleh PDIP, Pak, ini kan sasarannya itu adalah membuktikan bahwa KPU memang melakukan pelanggaran dalam penetapan Gibran sebagai cawapres. Adanya proses di DPR. Nah, ini apakah ada langkah yang salah? Bukankah seharusnya setelah ada sidang di DKPP, kemudian dilakukan gugatan di PT UN, kenapa baru setelah putusan MK? Nah itu dia. Tapi begini Mbak, semua yang dipersoalkan sekarang ini di PT UN, itu juga yang dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi, sudah diperiksa di Mahkamah Konstitusi dan diputus di Mahkamah Konstitusi. Satu, isu-isu yang diperdebatkan atau dibawa ke PT UN sekarang ini, terus terang dari segi hukum pemilu, hukum konstitusi kita, itu sepenuhnya kompetensi dari Mahkamah Konstitusi, kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu merupakan kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi, maka isu itu tidak bisa diperiksa di PT UN. Anda senang atau tidak, begitu hukumnya. Lalu mengapa PT UN masih tetap menerima pengajuan gugatan ini? Ya, karena Mahkamah PT UN peradilan itu, prinsip peradilan kita itu mereka tidak boleh menolak sebuah perkara dengan alasan tidak ada hukumnya atau ini sudah pernah diperiksa dan seterusnya begitu ya. Memang sistem kita mengatur seperti itu, peradilan tidak boleh menolak sebuah perkara dengan alasan karena tidak ada hukumnya atau hukumnya sudah diputus dan seterusnya. Karena itu PT UN akan menerima permohonan gugatan ini dan akan diputus nanti setelah misalnya kemungkinan dugaan saya PT UN akan putus pada kesempatan pertama ketika KPU dan boleh jadi Pak Prabowo dan Pak Gibran akan ikut serta di dalam perkara ini dan
misalnya kalau Pak Prabowo dan Pak Gibran akan ikut serta intervensi namanya di dalam perkara ini, maka dan mereka akan melakukan eksepsi terhadap kewenangan PT UN memeriksa perkara ini, dan pada saat itulah PT UN mengambil keputusan memutuskan perkara ini. Jadi sangat boleh jadi perkara ini tidak akan pergi sampai ke pemeriksaan materinya gitu. Baik, Pak. Dia akan putus pada waktu baik KPU maupun andai kata Pak Prabowo dan Pak Gibran ikut dalam perkara ini, maka PTUN, Majelis PTUN itu akan putus pada waktu dua pihak ini mengajukan eksepsi tentang kompetensi pengadilan tun dalam memeriksa perkara ini. Nah, saat itu pengadilan akan menyatakan dalam putusan itu bahwa mereka tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa perkara ini. Baik, akan diputus ketika KPU ataupun bahkan pihak Prabowo Gibran melakukan eksepsi. Di pace mo